Duh, gabut banget nih pulang sekolah nongkrong berdua doang, kayak orang pengangguran aja. Pan, 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 woi, lu malah tidur di mana sih? Gabut banget gak sih? Dari kita berdua doang dari tadi ya. Iya makanya. Berdua doang. Kita paling kalau berdua ngomonginnya itu doang. Iya, lu tiap hari gue liat kalau bosen juga. Sama. Gimana ya biar gak bosen ya? Tadi gue punya sulap nih. Apa tuh? Coba sulap lu. Lu tapi diam dulu, lu merem nih, merem. Dengerin gue ya. Iya. Gue punya sulap. Pokoknya kalau gue tuh jentikin tangan gue nih. Ntar baru abis itu lu mulai perlahan ya. Oke. 1, 2. Ini dia nih. Wah, kacau banget. Seru. Tapi nggak jelas ya kalau udah ngomongin nih. Nah, ini dia. Jadi Perasaan pakai baju putih kok bingung sekarang. Iya, gitu. iya nih. Nah, ini dia nih. Kan kita anak-anak nih. Iya. Kita siswa, bosan kalau ngobrol sama siswa-siswa. Bener, kita harus tahu wawasan lain nih dari orang lain. Kita makanya tadi gue sulap ada guru. Bener banget. Gurunya juga guru yang masih muda, masih relevan lah. Masih muda banget dari badan dong. Masih olahragawan banget. Ini nahan perut tahu buncit sebenarnya. Pakai pemberian bapak. Nih, kayaknya kita kenalan dulu deh, Pan. Kalau dulu dari kita aja dulu kan ya. Kita belum kenal dari tadi, coba dari aku dulu. Dari gua sendiri, nama gua Hanif. Gua Zulfan. Di sini ada dua guru keren kita. Amin. Amin. Dari sini dulu coba. Oke, saya Arif. Dimas. Nah, dari ini guru kita Pak Arif dan Pak Dimas. Betul banget, guys. Ini kayaknya kalau kita udah nuansa kayak gini, ini kita emang nongkrongan banget ya. Nongkrongan banget. Namanya kita lagi nongkrong di warung rekam 91. Biasanya anak-anak zaman sekarang tuh nyebut nongkrongannya tuh disingkat-singkat. Kalau ini berarti warkam. Warung Rekam. Iya dong. Nanti ini buat nongkrong kita nih. Enak nih ini. Ada menunya nasi uduk tahu tempe. Warkam BH, warung rekam bincang hangat. Benar. Tapi bentar deh. Kayaknya kita kalau nongkrong gini doang, nggak ada minuman kayak kurang asik deh. Kirain sih nih. Bapak Bapak mau apa? Mau kopi? Mau apa? Kopi boleh kali, kopi kali boleh ya. Terus ini udah mulai syuting dari tadi nih. Udah Pak. Aku salah ngomong. Udah. Piring boleh nggak piring nggak boleh. Aduh, Air zam-zam. azam dulu nggak ada Pak. Jauh dong ke arahnya. Aja ngomongnya kopi susu deh. Oke, kopi. Kopi susu. Nah kita nih kebetulan kita ada yang inilah melayani menu kita. Kita panggil dulu nih. Panggil dulu. Lana. Masuk Lana. Terima kasih. Nih. Lana ya Lana. Terima kasih Lana. Tadi diskriminasi. Oke. Kita sendiri nih yang mana nih? Sesuai warna kulit apa ya? Wah, langsung dari saya dong Pak. Belum ada udah nanti kita Oke. Nah Kita tadi udah kenalan nih. Sekarang kita mulai ngebahas nih. Biasanya kalau saya sama Zulfan nih Pak, kita tuh suka nongkrong pulang sekolah gitu. Biasanya Pak Arif sama Pak Dimas tuh punya cerita masing-masing nggak sih tentang tongkrongan tuh gimana pas SMA? zaman SMA aja. Iya. Kalau dulu dong yang SMA. Paling senior Oke, nih. kebetulan bapak lebih tua ya, tapi generasi dulu mungkin nggak jauh beda nongkrong. Kalau pulang sekolah nongkrong pastilah, gitu kan. Nah, tapi ibaratnya nongkrongan kita dulu itu paling main musik, kajian tugas, nongkrong ibaratnya cari gebetan. Asik tuh. Dari dulu ternyata ya udah kayak gitu ya. Ngulik-ngulik kunci gitar dulu, sekarang kan nyari kunci gitar itu berarti mas pakai buku lah. Sekarang udah pada digital gitu kan. Ya ada beberapa tongkrongan yang jalannya ada, tapi coba aja lu. Gimana? Biasanya Pak Dimas nih. Biasanya Pak Dimas lebih brutal nih. Lebih nyambung, lebih nyerempet ke kita. Iya. sama aja ya, kurang lebih kita kan segenerasi sama aja terus apa ya
Kita tuh dulu pulang jam 12. Oh jam 12. Nggak kayak kalian, Jam kalian 3. tuh pulang jam 3, habis jam 3 banyak kegiatan ekskul, OSIS. Kalau anak-anak dulu tuh banyak waktu luang. Jam 12, jam 1 tuh udah pulang. Terus kegiatan OSIS juga nggak semasif sekarang. Jadi banyak kegiatan negatif juga sih. Masa lalu. Dulu tuh anak anak SMA kan energinya tuh berlebih. Benar. Sebenarnya fase SMA tuh sama aja, mau zaman dulu mau zaman sekarang. Cuma yang ngebedain kan lingkungan sama genre yang ngebedain. Trennya aja ya? Trennya aja. Tapi kalau sebenarnya ya fase anak SMA mau dari tahun ke tahun, dari zaman Fir'aun sampai sekarang sama. Cuman ya gitu, genre sama lingkungan yang ngebedain. Karena kita dulu pulang jam 12 dan kegiatan OSIS nggak semasif sekarang. Sekarang saya Ekskul juga dikit ya. Iya, Oh ekskul iya, ya. bisa dikit. Belum ada tuh futsal belum ada. Belum ada. Dulu zaman dulu ekskulnya apa nih Pak? Soalnya sepak bola, voli, basket, Cinta alam, cinta alam. Cinta alam kayak gitu. Gitu aja. Pramuka dulu udah belum Pramuka? udah. Belum ada ya? Nggak ada pramuka, nggak pakai baju pramuka sama seminggu. Ada baju. Iya. Ekskul mungkin ada, bareng Ekskul ada. MR, pas kibra ada, tapi enggak wajib. Nggak pakai baju pramuka kayak gini nggak ada. Tapi itu ngerti kok. Bahkan di beberapa sekolah nggak ada yang pakai batik. Oh iya nggak ada batiknya. Nggak Jadi ada. identitas sekolah berarti dari bed aja. Ada yang kalau sekolah saya dulu pakai nemtek, Oh nemtek sekolah gitu. nggak pakai lokasi, nggak ada batik karena untuk menghindari tawuran. Iya. Karena pulang sekolah jam 12 siang. Terus kalau saya ada. Nah, Oh kalau Pak Arif sekolah ada. Ada balik. Pak Arif juga pulangnya jam 12 sama Pak. Sama, ayo. Oh, sama Iya. emang jam Tapi 12. tapi Sabtu kita Sabtu masuk. Oh iya, setiap Enam hari ya, enam hari. Enam hari. Kalau Kita tuh baru berubah, ini belum lama ya. 2012. 2012. Kalau yang 2012 ke bawah Sabtu masih masuk sedih ya. Tapi belum 2012. Enaknya gitu. Terus anak-anak nggak banyak yang bawa kendaraan. Gak banyak, tapi bukan kendaraan boleh masuk sekolah. Iya. Oh jadi kalau dia mau Iya. kenalan, barunya di sekolah. Bisa. Jadi kalau anaknya telat, kita pinjem motor ke satpamnya gitu kan, buat cabut, solusi. Karena kalau dulu telat nggak boleh masuk. Boleh masuk. Langsung di Sama sekali. stop gitu. Jadi misalnya Hanif telat, si Julfan bawa kendaraan, Hanif nggak boleh masuk. Tapi Hanif minjem motornya Julfan buat jalan-jalan gitu. Oh minjem motor bosan gitu Pak ya? Pengalaman gitu nih, pengalaman. Kalau saya emang naik angkot, Oh, iya. nggak naik motor. Dulu naik motor tuh udah ganteng banget nih. Asli dah, mukanya juga nggak ganteng, nggak asal dia bawa motor ke sekolah asli, dapet cewek pasti. Bego aja nggak dapet cewek. Iya kan bawa motor. Modal deh, modal. Modal. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Saya SMA 2000 sampai 2003. 2023 Pak Arif. 9 bulan lah. 8 sampai 21. Oh. 2001. Pak Arif juga sama kayak Pak Dimas kayak motor juga atau Ya, masuk naik angkot. Naik angkot sama Transportasi umum ya. Oh, untungan nebeng teman yang udah punya motor, kita janjian di pasar, karena siapa yang dapat Iya. siapa. nebeng. saya pernah nggak kalau telat sekolah gitu ya nggak dulu masuk ke sekolah. Sering. Sering ya. Terus kemana tuh? Larinya kemana larinya? Dilihat. Dulu kita masuk gini loh, kalau anak-anak tuh dari dalam pengen keluar. Kalau saya dari luar pengen ke dalam. Jadi sebenarnya tuh saya masuk sekolah. Jadi kan absen saya tuh dihitung absen pernah tuh dalam sebulan tuh 2 bulan. Karena sering telat. Tapi saya masuk sekolah, masuknya di jam kelima, di jam Oh ke-6. tetap usahain masuk gitu Tetap ya. saya masuk. Jadi orang mah manjat pagar keluar, saya pengen belajar, manjat pagar ke dalam karena ada ulangan. Itu bedanya di zaman kita malah pengen cabut mulu ya. Pengen belajar, pernah ada kejadian gini dulu. Ya, banget. Saking sering telatnya sampai 7 jadi sebulan itu tuh cuma yang absen 7. Jadi kita masuk dari luar ke dalam, masuk bisa ikut ulangan, tapi kita tetap jalur alfa. Oh, Secara di akhir rapat atau ya? Nah itu saya cuma 7 kali masuk dalam sebulan. Kalau saya rajin masuk, cuma masuk di menit-menit akhir doang. Pernah suatu hari kejadian telat nih, telat jam pertama nggak boleh masuk, nongkrong lah di belakang sekolah. Biasalah anak SMA, Iya. sekolah gitu. Nah terus ada ibu-ibu, kan guru dulu nggak kayak dulu sekarang. Harus jam 6:30 segala macam. Ada ibu-ibu pakai daster, nggak pakai jilbab, gendong anak sambil nyuapin bubur. Kepo, kok nggak masuk sekolah? Pertama saya mesti tanggepin, dia bu terlambat nanti berarti nggak bisa ikut ulangan dong, kan nanti ada ulangan. Orang tahu-tahuan, gua ada ulangan, kok kepo banget ngurusin gua. Ya bu, ntar saya judesin aja. Saya cabutnya malas ada mama tidak tongkrongan gitu. Nah, jam keberapa saya masuk tuh, manjat pagar masuk, saya belajar. Nah pas ada ulangan misalnya di jam 5 tuh, ulangan PKN ingat banget.
Terus ibu-ibu itu masuk. Perasaan tadi di luar, kok sekarang di dalam? Maksudnya apa? Saya masih nggak ngeh. Pas saya mendatangi alatnya saya ingat, ini kan ibu-ibu Ya yang Allah. ternyata itu guru gue. Bapak kagak tahu. Enggak, kan dia kagak pakai jilbab. Setelah mama pas udah, nah ini mah bu ini tadi yang negur saya, malu di situ. Tapi alhamdulillah tuh guru baik, tetap dikasih ulangan. Itu masih baik ya, masih biar ini ya. Kalau Pak Arif ada cerita kayak gitu juga Pak? Maksudnya sebulan absennya pernah berapa kali gitu? Enggak lah, nggak banyak kalau kita masuk anak baik-baik lah. Bener nih, dia percaya nih. Serius, baik-baik lah. Kita yang aneh-aneh gitu, nggak terlalu paling ya biasa aja. Kalau kita telat, mau masuk emang kalau nggak dikasih masuk ke mas satpam, udah gitu kalau mas satpamnya, pinjam motor si ini dong, temen gitu kan. Yaudah masuk nah, tapi kita keluar masuk, pinjam kuncinya udah kita keluar. Itu Gitu kan. boleh buat masuk doang, ngambil motor tuh boleh. Ya mas satpamnya, Satpamnya sih. kalau CS Oh, gitu kan. Terus Bapak keluar nongkrong atau kemana Pak? Nongkrong untuk biliar buka, baru nongkrong ke situ. Ya, dari Biar nongkrongnya nih. Iya. Iya, ada motor gede karena zaman dulu belum ada namanya rental PS. Iya sih. Nggak ada warnet, nggak Iya. ada digitalisasi nggak. Jadi kita aktivitasnya fisik lah. Kalau pagi biliar, kalau sore kita main bola, ada Iya, iya. sekolah, Orang band. ada futsal juga. Bahkan teman kalau malah pernah loncat masuk ke dalam malah masuk menjadi kasus. Sedangkan dia mau sekolah. Dia sekolahnya unggulan. Oh, iya. SMA 48. Sampai masuk situ nggak bisa. Nggak jujur aja kalau Pak Arif SMA-nya unggulan. Kalau saya negeri juga negeri, cuman ibaratnya ini boleh nyebut nama sekolah nggak? Nggak apa-apa, boleh. Ntar jadi film. Apa udah? Ibaratnya nih, sekolahnya Pak Arif 91. Sekolah saya tuh SMA Cepek atau SMA 50. Oh, iya. Tapi masih dalam satu lingkungan, satu kecamatan. Beda kecamatan sih, cuma sama-sama JT2 sana. Vegas, doang. Vegas, 113 terus sekarang keren katanya. Tadi kita udah dengerin cerita dari Pak Arif sama Pak Dimas. Satu lagi. Apa? Boleh masalah dia anak baik-baik enggak, maksudnya bukan gitu bang. Ini dibongkar cerita aslinya. Kayak Vindes jadi kayak Vindes. Jadi gini, kalau anak baik-baik atau enggak itu sesuai genre sih sebenarnya. Anak kan saya bilang anak SMA tuh dari zaman Firaun sampai zaman sekarang sama aja. Yang ngebedain lingkungan sama genre. Ya sebenarnya cuma beda genre. Pak Arif waktu SMA ada kasih sayang, punya pacar, ada Pantes anteng di sekolah. guru ya kan. Pantes enak Pantes katanya anak baik. Iya. Jadi ada yang ditunggu di sekolah kalau saya gue mama kantin. Gitu. Lagi ngomongin Bantul Kita kan. dari situ udah aku, dari yang mau. Oh iya. SMP guys, Pak Arif emang udah ini banget. Nah, tadi udah kita versi dari Pak Arif sama Pak Dimas. Kita bandingin dong Pan. Kalau nongkrongan di SMA iya, kita iya. gimana? Kita ada tuh tongkrongan nih. Kan kita nggak tahu nih gimana. Kita cerita aja ya karena Pak Arif juga Pak Dimas tahu lah tongkrongan kita. Iya, tahu lah. Pernah SMA juga, jadi dia ngerti juga kalau sebenarnya anak SMA tuh gimana setengah-setengah. Ya sebenarnya tadi kalau dengar dari versi Pak Arif sama Pak Dimas sih 11-12 sih, masih sama mirip kayak kita masih suka ngulik gitar juga, tapi dia mungkin dulu pakai buku, kalau kita sekarang pakai HP. Jadi Iya, udah ada. memang. Lagi kalau udah ada gitaris tongkrongan, wah udah Iya, enak itu banget. pasti udah berisik tuh tongkrongan. Ya udah langsung berisik, langsung Arif nyanyi-nyanyi. bisa main gitar tuh langsung semua Langsung ada gitar, ada orang, langsung nyanyi-nyanyi. Ini ngomongin bola nggak kalian? Oh kita mau main bola juga, apalagi kalau udah match-match Liga Champion Champions. nih. Padahal dosa-dosanya nih yang udah mulai main duit ini. Mulai bahaya. Iya, mulai. Kalau gue sih enggak ya, mungkin Zulfan emang. Enggak, lu bisa enggak. Gue ngikutin banget sih, Pak. Gue enggak mau kayak gitu. Ya bola, main gitar-gitaran juga, terus ya kalau ngobrolin cewek mah juga kayaknya bukan dari zaman bapak-bapak doang. Iya, Kita iya. juga ada ngomongin Iya. juga. Ini enggak pernah enggak sih, enggak pernah. Bola, musik, cewek. Iya. Kalau kalian ya. Iya, tapi ngomongin nabi, agama. banyak. Pak, itu Itu biasanya tuh di jam-jam akhir, Pak. Iya, iya, Biasanya iya. jam mulai pertengahan kita udah mulai ngomongin pelajaran dulu, pelajaran udah mulai masa depan. Terus daerahnya mulai ngomongin nabi, agama gitu-gitu Iya. sama juga sih. itu mungkin kalau itu ya mungkin spesifiknya lebih ke pas nongkrong hari libur malam. Iya, Nongkrong malam hari libur. Iya, tahu lah. Masa gue sebut sih. Yang pertama nggak usah nyebut bendanya ya. Pertama kita ngomongin apa kabar. Iya. Kedua ngomongin teman-teman. Ketiga ngomongin keluarga. Keempat ngomongin planet. Kelima ngomongin agama. Nggak nyambung ya. Kita beda genre. Ya? Nyambung itu kita Sebenarnya sama kita juga ngomong Sama, gitu. Pak. Ya. Mungkin itu lebih ke apa ya, konspirasi. Kita kan sekarang internet di apa di HP di misal scroll TikTok di kita aja udah mulai konspirasi gitu.
Jadi ya masih nyambung lah, lama-lama agama tiba-tiba buat agama yang padahal gak ada yang tahu agama dari kita sendiri, maka masih cetek main debat-debat aja gitu. Ini kayaknya minuman dari tadi anggurin, minum dulu dong. Baru persilakan. Dan tadi bapak lihat nih. Lupa. Jadi akhir nih bismillahirrahmanirrahim. Kopi temen pakai es begini. Gue lagi ingetin ke banyak skip juga sih. Buat lagi nongkrong nih kayaknya kalau cuma minuman doang kayaknya masih kurang asik nih, Pak. Jujur lapar. Nah baru main ngomongin jujur Iya. lapar. Jujur Pak. lapar Kita riset juga. Kita panggil, panggil Pak. lu dong kan dia. Lana. Oke, Lana masuk kan. Masuk makanannya Lana. Woi. Dia anak 10 kan nih. Kita ada batagor. Iya. Enak banget nih. Ada sausnya apa? Ada sausnya apa? Dole itu Pak Dimas Satu sama dulu. Hanif, ini kita Pak Hanif sama saya. Wah siap. Kalau boleh join. Pak, join makan dulu. Lapar. Aloy. Lai. Apa lagi udah ada? Awasin lo. Gak ada rasanya. Jadi sambil makan sambil ngobrol-ngobrol juga. Wih, santai jangan berhenti aja. Kalau ketika kita ngomongin tongkrongan nih secara garis besar, terus nyerempet gitu nakal-nakalan di SMA. Tapi kalau dari Pak Arif sama Pak Dimas, momen paling memorable tuh apa sih di SMA? Hal yang paling seru. Yang muda dulu, yang muda. Yang muda dulu. Saya ngeracik. Hanif makan dulu. Racik dulu. Nah, kalau ini Ngomongnya guru murid sih jadi susah ya. Ada Apa? Santai aja, harus Bang. inilah ya kan. Apalagi Pak Arif gue tahu kan. Itu masih memorable. Gak apa-apa, buka-buka lagi kita Pak. Jangan lah. Ya inilah ada yang perlu disaring. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita nyebutin dulu kelas 1, 2, 3. Nggak ada tuh 10, 11, 12. 1, 2, 3. Iya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Memorable kelas 1. Kelas 2, kelas 3, kelas keseluruhan. Seluruh aja pas satu momen aja nggak apa-apa. Satu momen doang. Satu momen aja. Yang Banyak nih. udah yang paling Pak Dimas paling gitu inget tuh apa ya? Di dalam sekolah apa di luar kegiatan sekolah? Apapun lah pokoknya pas zaman SMA. Pokoknya di sama SMA. sama temen SMA. bikin SMA kayak masa SMA Bapak tuh. Wah, ini gua dulu SMA banget nih. Iya, ini nih yang Ini paling zaman SMA banget nih gitu. Banyak. Gokil banyak banget asli. Sampai sekarang tuh setiap ngobrol itu aja pembahasannya. Puter-puter terus nggak habis. Iya, coba yang itu aja. Itu aja. Rutinitas udah pasti itu memorable banget. Rutinitas kehidupan kita sehari-hari itu memorable banget. Untungnya gue ikut latihan bola ya, jadi alhamdulillah itu merem kita gitu. Terus yang kedua itu rutinitas. Yang kedua ini jadi waktu SMA tuh gue pernah jalan-jalan sama teman-teman sangkatan. Sebenarnya nggak setongkrongan. Dulu kita ke parkir. Di parkir tuh ada Maduma. Parkir tuh. Parkir Timur Senayan. Parkir Parkir timur. Parkir Timur Senayan. Oh. Sekarang kan kondisinya begini. Dulu tuh ada yang namanya Maduma. Apa tuh? Maduma. Di rumah. Maduma. Gak apa-apa dulu. Enggak apa-apa, udah kalau misalnya ada. Maduma itu pelesetan dari makan duduk mabuk. Oke. Nah itu apa tempat jualan di mana? Bisa diedit. Kita sosok bergaya anak selatan lah. Waktu itu iya. kita tuh punya barometer tongkrongan tuh 70, SMA 6, sedangkan kita anak timur jauh gitu kan. Pengen gaya-gaya selatan, naik mobil temen gue yang enggak bagus, agak goblok, naik mobil rame-rame udah kayak mau ngubur orang, jalan-jalan ke daerah selatan dengan duit yang pas, pulang. Nah gue tuh tipikal orang yang bukan suka nginep. Oh iya. Gue suka nongkrong, tapi gue gak suka nginep. Pulang jadi pas pulang. Semalam-malamnya gue pulang. Nah, pas di Pinang Ranti, depan gang sekolahnya Pak Arif, Pinang Ranti. Gue bercanda, kunci rumah gue jatuh dari depan sopir temen gue nyetir mobil. Jatuh, gue ngambil kehalangan temen yang lagi nyetir, lagi bilang SMA berangkat dari mobil nabrak angkot. Wah, iya. Mobil temen gue penyok. Yang punya bukan yang bawa lagi. Wah. Jadi complicated banget. Ribet ya, Pak. Terus angkotnya rusak, orang yang di dalam angkot ada yang cedera, udah pengen digebukin warga di situ. Malah sempat pengen kabur lagi, cuma karena mobilnya ngedet. Untungnya berhenti kan, gue pengen digebukin. Misalkan kita pada mabuk, alhamdulillah gak ada yang mabuk, alhamdulillah. Itu Allah baik banget. Itu kalau kita pada mabuk habis. Untungnya kita dalam keadaan sadar. Terus akhirnya tanggung jawab. Terus akhirnya kita, ya akhirnya dimintain pertanggung jawab tuh, sampai gue nginep di bengkel, dinyamukin gitu, terus
intinya gue harus ganti itu paling banyak di antara temen gue yang hadir pada saat itu. Karena ya tahu Penyebab. Karena gue penyebab, ya kan? Itu bukan temen tongkrongan gue tuh, cuma kita nongkrong bareng-bareng aja. Ada satu temen tongkrongan gue dari SMP sih, gue pernah tuh di situ. Nah udah itu akhirnya gue jadi salah satu penyebab itu. Gue minjem duit sama mpok gue udah kuliah atau kerja waktu itu. Ada apa sedikit hemat dalam jajan. Iya, Pokoknya itu selama berbulan-bulan tuh. Bahkan gue ngamen di Pulau Gadung. iya. Swear, gue ngamen di Pulau Gadung. Jadi ada teman gue, mungkin Pak Arif juga pernah, karena dulu ada teman orang, kan gue orang Makassar ya, tetangga orang Makassar juga. Itu temannya Pak Arif tuh. Nah, gue kenal Pak Arif di situ. Nah, itu salah satu teman gue orang Makassar itu punya teman orang Makassar juga merantau ke Jakarta. Awalnya dia kerja catering, gak tahan, akhirnya dia ngamen kan. Nah, dia ngamen di Pulau Gadung, karena duit, gue ngamen lah ke Pulau Gadung. Gue ngamen ke Metro Mini 45, di situ orang-orang preman-preman Palembang, preman-preman Batak. Ya preman gimana sih, ya kan? Nah, gue ke Pulau Gadung situ, gue setiap hari Selasa, Kamis, setiap pulang sekolah, rumah gue di Lubang Buaya, gue ngamen di Pulau Gadung. Senin Rabu gue latihan bola di Rawamangun. Gue sempet-sempetin kalau bisa ngamen di Pulau Gadung. Itu lumayan lah, zaman itu gue bawa duit pulang, goceng gue kumpulin, goceng tuh 5.000. Begitu dari Pulau Gadung ke Gamprit, rumah gue tuh gue gratis lagi kan, gue naik 45 tuh sampai ke kumpul, dibantu sama mpok gue juga, dari tabungan gue juga, dari sisa-sisa uang jajan gue juga, pokoknya apa jadi duit buat gue ganti gitu. Tuh teman gue ternyata tuh yang satu geng itu agak-agak menipu gue lah, kesannya tuh jadi gue doang ditumpahin. Ya udah gue kesel, lu nipu gue selama ini, kalau gitu lu atau gituin kan. Udah utang gue belum lunas tuh. Kalau kayak gitu lu kayaknya ngerjain gue ributnya atau gue nggak apa-apa ya. Nah dan kebetulan juga dia tuh ngadu sama meninggal pentolan lah, salah satu pentolan di SMA itu ngadu, si BP tuh gak mau ganti gara-gara yaudah pukulin aja BP-nya. Dan dia ngomong kayak gitu ada temen gue, apa lu mau beli BP? Ribut gue sama gue, oh jadi komplikator lah tuh. Nah itu tuh waduh ribet banget kenangan waktu SMA. akhirnya tadi ada mas tanggung jawab Tanggung jawab tapi belum selesai tanggung jawab gue, karena yang lain gak kebayar, bodoh mereka kan. Iya, itu kan diselesain sama ada satu masalah lagi. Waktu itu kita ikut acara ekspresi gaya pelajar. Jadi kayak acara ekspresi gaya pelajar dan bakat di TVRI bulan puasa. Pas bulan puasa itu ada SMA 8 Bekasi, SMA 24 Tanah Abang, SMA 113. Ada yang tampil breakdance, ada yang tampil nari, ada yang tampil ngeband. Salah satu, jadi di sekolah gua tuh ada 2 geng. Nah geng yang ini tuh recet, nyari ribut mulu. Pas pengen ribut sama sekolah lain, yang bantuin anak-anak gua. Dan gua saat itu jadi ketua kelompok rombongan. Gua anak baik, emang gua disuruh jadi ketua kelompok rombongan. Otomatis gue dong yang disuruh dipertanyakan tentang hal itu sama bidang kesiswaan. Temen gue palanya bocor. Itu tau loh, pintu kaca TVRI yang gede, yang gedung gede itu pecah. Kepala temen gue digigir. Dan temen gue sampai sekarang sih masih agak bolong nih, yang dikoprok pakai papan jalan. Terus satu lagi temen gue iganya patah. Kalah tapi bangga lah kita anak Jakarta Timur Lubang Buaya melawan anak Jakarta Selatan yang mereka udah puluhan tahun gitu masih baru. Gitu sih gokil sih SMA. memang jadi itu momen memorable Pak Dimas. Bagus Jadi poin kita tadi tuh Pak Dimas bahkan sampai ngamen buat tanggung jawab buat masalah yang dia buat itu emang gentleman banget. Lagunya wajahnya sebelah menghadiri pagi itu jadi betul-betul. Nah kalau Pak Arif nih kita penasaran banget nih kalau sama Pak Arif. Apa tuh? Apa yang mau diketahui? Ada namanya ini. Di SMA pacar mah nanti kita ada topik satu lagi kalau buat cewek ada lagi beda lagi. Kalau buat momen yang paling memorable aja Pak, maksudnya bebas sih sebenarnya mau pertemanan atau mungkin Kalau memorable buatnya kenakalan saya nggak nakal banget lah. Buatnya coba kayak narkoba, drugs, setelah itu saya ngejauhin. Emang nggak suka untuk nyangkut ke lingkaran-lingkaran yang kayak gitu. Dan cuman yang ingat lah bola, olahraga, voli, pasti Bapak olahraga dari SMA ya? Emang hobi cinta olahraga. Olahraga guys. Sporty parah. Ya, emang kalau zaman dulu SMA anak olahraga tuh susah dapet cewek. Yang paling gampang tuh anak band, anak gaul, anak majir, dan
kalau olahraga paling basket tuh. Oh, olahraga basket ya? Basket, Pak? ya, Sampai sekarang masih sama Iya, sih jadi kalau itu. Sampai sekarang Sampai sekarang masih. Sekarang doang, malu dia sekarang doang. Tapi Iya. dari dulu emang. Iya, kirain di zaman kita doang, kita dari dulu basket udah kalau nang bola udah paling dekil tuh nggak dapet sal. Ya kita nang bola udah paling dekil, rumah bau kali ya. Itu pada susah gitu ya. Kalau untuk memorable apa ya? Nggak tahu biasa, nggak tahu ya. Pokoknya pernah satu hari saya mulai kosong gara-gara cewek. Itu biasa. Makanya saya sekarang jadi guru bilang satu kelas tuh nggak boleh pacaran. karena jadi nggak fokus ya Bapak. Rusak hari dan kalau sudah baik canggung, bego, ngapain, nggak enak sama sih. Ya, Ketemu gitu jadi nggak enak ya. iya Pak? dekat sama teman kita juga jadi ada pikiran nggak enak. Iya, benar-benar. Tapi zaman dulu jelas, aku nembak. Tapi sekarang katanya apa sih BFH apa BS? HTS. CS sih. benefit. Benefit Oh, itu beda tuh beda. Itu beda kayak Kalau itu tuh kayak jadi pelampiasan doang Pak, kayak orang pacaran tapi aslinya mereka nggak mau pacaran. Ada lagi nafsu. iya. Tapi nggak dijelaskan kan pas Itu HTS kalau itu bukan yang pas status. Jadi mereka dekat terus kayak pacaran jalan gitu tapi nggak ada status ya, nggak ada pernyataan menembak atau ditembak gitu. Iya sih, zaman sekarang ini sih nggak ngerti sih. Nggak tahu. Sih nggak pernah. Itu yang dirugikan cewek. Kebetulan kita tim memutuskan ya. Iya, kita memutuskan. jelas-jelas aja. Kita jelas-jelas aja kalau gitu. kita sama laki ya, enak aja. Oh, kita udah rugi. Gue pengen bingung tuh ceweknya kemana ya. Zaman dulu nggak ada nggak malas, udah jelas-jelas. Cowok juga berarti gentle di situ. Gue nembak, gue suka malu, ngomong aja cewek gue. Jadi kayak gitu lah. Ya gitu aja lah kalau memorable, bapak lebih hidupnya ke lawan jenis. Kalau ya lah masa saya sama jenis. Kalau nongkrong kesana nongkrong kemarin, bapak sadar diri nggak kuat dari segi ekonomi, nggak kayak apa gitu. Orang kayak gitu, bapak kan duduk minum, ngobrol, nongkrong gitu-gitu. Terus kemudian sport, ya Jalihin ke olahraga ya Pak ya biar. olahraga. Olahraga yang menyelamatkan kami dari kenakalan. Oh ya, kebetulan dua guru ini adalah guru olahraga guys. Sekali lupa mention dulu olahraga. Jika para berolahraga itu biasa populer kalau muslim. Benar. Itu olahraga yang menyelamatkan kita loh dari kenakalan asli. Dari waktu-waktu luangnya dipakai buat ekskul aja ya berolahraga. Positif. Endorfinnya semangatnya kita jadi positif lah. Kesalahan pun jangan kalau kita kesel banget bete kan kita lampiaskan di bola, di apa di sansa atau di lawan yang boleh ada Tadi kan kita udah ada nih tentang memorable momen di SMA pada Pak Arif sama Pak Dimas. Nah kalau kita berdua gimana nih Pak? Mau dari lu dulu atau gue dulu? Dari kita dari dulu deh. Oke. Kalau dari saya Pak, kalau zaman kita kan sekarang udah banyak pensi-pensi ya Pak. Pensi-pensi yang seru-seru gitu. Kalau saya sih simpel aja emang. Mau pensi kemarin itu benar-benar memorable banget buat saya, apalagi saya juga jadi panitia, jadi saya tahu lah luar dalamnya itu acara atau gimana. Jadi saya senang banget lah kemarin membantu. Mungkin tapi kan saya masih setahun lagi jadi bisa jadi tahun ke depan masih ada momen-momen yang seru-seru lagi masih ditunggu lagi. enak ya, pokoknya saya pesan sama kalian juga masa kerja dulu tuh masa-masa terindah. Jangan lewatkan masa kerja umum dengan sia-sia dengan perbuatan yang penuh. Lebih enak dari kuliah. Wah, kalau kuliah. Iya. Sekarang lu pengen cepet-cepet kuliah, bisa bolos. Enakan SMA. Bisa baju dia Lebih buat seru. ini. Kuliah pusing. SMA kalau pensi zaman kita sih udah ada. Oh, udah Tapi ada. sekolah kami nggak mengandalkan aja, kita lebih sering datang gitu kan, beasiswa sama aja gitu kan, cari cewek, datang cowok-cowokan gitu. Geng cowok gitu ya, cari-cari cewek. Ada sih itu lucu deh. Apa tuh? Boleh. Tapi udah lulus nih. Oh, nggak apa-apa. Apa? Udah lulus tahun, jadi masa-masa geng apa dari sudah sampai kuliah tuh pasti nganggur. Ya ampun. Ada zaman dulu bapak tuh ADC. Ada apa dengan cinta? Oh. Film itu ya? Tahu juga ya? Tahu. Sedikit pengalaman itu kan. Kita berempat cowok-cowok, bapak berangkat dari UI naik kereta ke Megaria. Itu pas sampai di Solo pasang semua. Aduh, teman-teman pakai kan gini kan langsung. Ini pakai orang bego semua. Gitu kan. Ada kan bau gandengan, bapak enggak gitu. Jadi ya tuh masa itu dalam banget lah kalau pakai pasangan itu penuh, suka jaga semua. Kira-kira yang pada laki-laki pada gitu. Jadi nggak apa
sampai segila-gila gitu film yang harus berpasangan kita coba itu nonton juga nonton padahal anjing garing gitu kagak enak banget Jadi nggak dapat filmnya ya. betul dia nggak nikmat jodoh dia Biar aku tampil banget. Karena emang zaman bapak tuh film emang kenal itu ya, karena sampai zaman kita tuh masih kedengeran gitu loh film-film Dulu ya. Zaman dulu tahun 90-an awal sampai menjelang tahun 2000 perfilman Indonesia itu kacau. Film horor atau film horor yang berbau semi semua. Dan setelah itu muncul film pertama yang agak bener, Petualangan Sherina. Oh iya. Baru diikutin sama Ada Apa Dengan Cinta. Baru semenjak itu perfilman Indonesia baru beres. Iya iya. Karena setelah catatan Si Boy tahun 80-an, 89, 90, 91, abis itu tuh film tuh tentang ranjang cinta, nafsu, belaka, apa, notah merah, tadi itu juga ada dan juga begitu. tiba-tiba ada satu film yang seru banget Beda. kan bisa jadi inspirasi untuk film sekarang juga tuh kayaknya mulai berkembang begitu. Tinggal belakang ya. orang-orang zaman Iya, kalau kita bisa kita akses dari aplikasi. Udah banyak Netflix dari kalau film-film dari luar itu tuh juga nonton nggak sih? pasti bioskop. Oh, bioskop. Tapi berarti kalau yang nggak bagus banget. Tapi banyak yang paling luar bioskop. Masih nonton film luar. Nah kalau kita ganti topik lagi nih, sekarang kita ngebahas tentang kisah cinta zaman SMA gimana nih? Kayaknya beda di Paris. Iya, Ayo dong nih. Gitu. Kembalinya deh. Boleh bahasa kamu kayak Tadi kalau dimakan ya apa ya? Waktunya agak lama, kayaknya sekarang ke sebelah nih. Ya. Kayak kita bagi dulu dari yang marketingnya nih, dia mau tahu gitu kan. Iya. Kita tahu kayak gimana sih kesan percintaan kalian sekarang nih? Dari Zulfan dulu deh, dari Zulfan Lalu dulu. cewek nggak? Punya apa? Dulu balikan deh. Enggak, ada tuh deh. Oke, dari saya dulu ya. Kalau dari saya sih, dia nggak usah di Jadi kalau dari saya sih, kalau dari SMP sebenarnya nggak pernah pacaran. Saya belum pernah pacaran pas SMP, tapi kayak dekat sama cewek beberapa kali. Apalagi kan SMP pas itu zaman COVID kan, jadi masih online. Akhirnya kita cuma chattingan aja, itu pun juga nggak ada status atau apa, nggak bisa dibilang HTS juga karena emang nggak begitu nggak kayak pacaran lah. Terus mulai offline, terus ya coba deketin cewek, tapi karena udah mau lulus jadi kayak tanggung akhirnya kita lepas. Itu pas masuk SMA, nah itu awalnya mikirnya apa ya, kayak ini bakal dapat banyak bener-bener ini gitu, tapi akhirnya ada lah satu cewek yang buat saya menarik. Cantik banget. Kalau depan orang. Soalnya import usahanya kalau zaman sekarang tuh gampang atau susah sih? Sebenarnya kalau zaman sekarang tuh dua arah sih Pak. Jadi nggak yang cowok full cowok yang effort gitu Pak. Jadi cewek juga harus ada ini kan, ya sama-sama ya value juga lah Pak. Sama-sama kasih lihat juga lah. Iya, sama-sama kasih lihat juga, nggak yang ceweknya jual mahal juga tetap, tapi ya tetap sama-sama saling respect aja lah. Terus kalau pas itu sih saya ini ya simpel lah, mungkin zaman bapak juga kayak nganterin pulang naik motor terus Berarti jauh. Kalau masalah itu jauh. oh gitu. Zaman saya sih gitu, kayak naikin jemput motor terus teleponan terus ya akhirnya udah mulai PDKT udah merasa matang, akhirnya nembak terus alhamdulillah udah setahun. Enggak, ini kamu apa kemauan pacar SM tuh sekarang tuh seperti apa sih kamu untuk temen-temen gitu? Kira mau pacar tuh untuk apa? Gitu? Kalau saya Pak, gimana ya, namanya perasaan tiba-tiba suka ya kan, jadi pengen pacaran terus pengen jadi support aja, sebagai support aja, jadi saling respect. Kebetulan kalau saya sih sama pacar saya, menurut saya bukan sehat juga, karena ketika pacar saya ada kegiatan saya nggak apa-apa gitu, kadang antar juga terus sebagainya. Iya udah aja. Kalau saya ada ekskul gitu juga nggak apa-apa, bukan yang terlalu menuntut buat nggak ada waktu buat aku, nggak sih, kayak saling hargain kegiatan Kalau masing-masing dia aja. tanya full sekolah nggak nonton. Ya banyak kegiatan juga Pak, kegiatan juga. Saling hargain aja lah, nggak selamanya waktu 100% buat pacar juga. Konflik ada? Konflik mah ya pasti 1-2 mah ada. Enggak, kalau sekarang zaman sekarang pasti itu sekarang sih yang
Kayaknya masih sama tuh lawan jenis. Pasti kalau pasti jadi faktor sama sih utama. masalah Lawan jenis. iya lawan jenis pasti. Kayak biasanya sih konflik kayak gitu tuh nggak yang langsung menuju ke putus, tapi kayak cuma iseng-iseng aja kayak nggak suka dikit biar karena tuh pacar tuh suka ngeganggu kita biar kita emosi, nah itu kadang-kadang tuh malah seneng loh. Kadang-kadang cewek itu juga mudian. Iya, kemudian tiba-tiba dia tuh cari perhatian aja pas sebenarnya caper-caper apa sih kayak ngambek-ngambek biar di Pujuk. Tapi orang tua tahu kan? tahu. Oh, orang tahu gitu. Tahu, Ada yang dia video. tahu. Orang Tahu. Ya, jangan tahu aja siapa benar. cewek apa? Udah enggak. Udah enggak. Ya, gimana ya? Mungkin apa deket aja. Ya pernah. Ya pernah. Ya mungkin kurang lebih sama seperti Anim sih Pak. Sama seperti Anim kayak Mantan lebih banyak mantan kalau dia. Iya. SMP juga. Wah, ya. enggak dong. Ya standar Pak, standar. Ada jangan salah, ada alasan nembak-nembak juga. Ada tetap ada sih Pak. Mungkin sekarang tuh tergantung ke orangnya sih Pak. Mungkin orang kayak mungkin kalau saya manis tuh ya gimana ya, kalau emang pengen ini ya ini ngomong. Ya gentle aja sih Pak, bener kata Pak Arif tadi. Kadang kan juga pasti cewek juga nggak mau lah kalau digantung kayak gitu. Pasti mau perdengar. Karena kita jalanin aja. Berapa kayak gitu. Kalau di kasus saya pas tuh malah cewek tuh nyuruh kayak kalau saya cuma buat ATS doang, gue nggak mau, jadi udah langsung terang-terangan. Ya saya langsung Bener loh, bener. bikin keputusan. Ya, pendidikan siapa dulu? Ya saya juga kalau di cara mendekatinya ya sama sih Pak, apalagi terlebih kalau saya waktu itu kan sekelas ibaratnya muncul saya ini ketertarikan saya ini kayak kan ibaratnya tuh pas SMA baru masuk tuh gak ada yang saya kenal loh Pak. Kayak ini orang dari mana, ini orang gimana. Nah itu saya perhatiin satu-satu kan. Cuma ada nih satu orang kok yang apa ya, ini cewek tapi inisiatifnya tinggi banget Pak. Tinggi banget di kelas awal itu inisiatifnya tinggi banget. Makanya kata saya sebenarnya saya belum tertarik di situ, kayak ini apaan sih, siapa sih nih? Penasaran aja ya. Penasaran. Awalnya tuh nggak langsung dapet gitu, bener penasaran. Nah kayak ngobrol terus lama-lama ini belum pacaran ya Pak. Lama-lama oh dia deket, misalnya ngobrol sama teman saya cowok atau yang mana gitu, sih agak dulu. Berarti kata kita, wah ini udah nggak bisa bohong lagi. Iya nih, ini bohong lagi nih. Kalau udah begini nih, kalau saya udah begini nih, ya udah harus ini, berarti saya harus ngomong. Pergerakan dulu ya. Iya, ibaratnya kan kalau misalnya belum pacaran juga kan bisa aja tiba-tiba langsung disalip sama orang lain. Nah di situ saya main lagi sih Pak. Jadi kayak langsung saya ngeliatnya cemburu nih, udah saya langsung ambil tindakan lebih nih, langsung saya dapat lah. Kalau Pak Arif sama Pak Dimas lah kan. Iya. Dimas dulu deh. Yang ringan dulu yang kayak gini. Atau gue kalau ngomong cinta masih SMA surem asli kan. Apa kan? Gue nggak ganteng. Anak bola soalnya dulu ya. Udah emang gue gak ganteng. Bini gue aja gak bilang gue ganteng loh. Nah, Cuma dia bilang kenapa lu suka sama gue, karena lu unik sama pengorbanan gue. Jadi katanya kalau sekarang sih katanya mulai ganteng kalau sekarang. makin tua makin ganteng ya Pak. Mungkin katanya sih banyak yang bilang cowok tuh baru kelihatan gantengnya pas aura umur 40 atau udah punya anak istri gitu. Tapi hati-hati mau pelakor. Udah jadi biasa tuh. Ya gue gak ganteng, gak modis, gak ganteng, gak modis, dan gue bukan anak orang kaya. Terus gue juga bukan anak basket. Main bola, siapa yang mau ngeliat gue main bola dulu kan? Terus juga main band juga, musiknya musik yang rock yang keras, cewek juga males nontonnya. Terus anak pinter juga bukan anak pinter. Ibaratnya gak ada nilai plus kali ya saat itu di mata cewek gitu kan. Dan gak pede juga buat deketin cewek, karena zaman SMP gue pernah beberapa kali cewek yang gue suka jadian sama cowok lain karena cowok itu anjir. Iya, gue kayak ada trauma tersendiri sama Orang di situ ya Pak. kayak apalah gitu. Effort gue juga gak banyak buat untuk ngajak jalan ke cewek, dan zaman dulu kan kita nggak ada kendaraan. Iya. Gue juga nggak ada money buat ngajak jalan makan, nonton, nggak ada duit.
Terus begitu paling banter nelpon itu udah kita ngantri di warnet, wartel. Dulu masa malas lebih parah lagi, telepon koin. Udah ngantri, sekalinya ngantri, dapat nih bilik 1 di wartel. Tetap yang ngangkat bokapnya. Ya. Kan sedih kan? Atau sekalinya dia yang ngangkat atau ada bokapnya atau nyokapnya yang ngangkat, dipanggilin anaknya misalnya ayah, dipanggilin gitu kan. Baru ngomong berapa ya, belum sempet nembak, argonya udah naik tinggi. Iya. Sedangkan uang jajan gue lepas. Aduh, merana banget deh kalau buat jadian masa SMA. Jadi nggak ada cerita indah untuk kisah cinta SMA. Ada sih rasa, ya gue SMA kok nggak pacar, kayak butuh kasih sayang banget deh kan. Ibaratnya gue SMA loh, bukan STM gitu. Tapi bersyukurnya kalau reuni aman. Iya. Gue gak dilarang-larang, bini gue juga gak ribet, aman gue reuni SMA, reuni SMP karena gue gak laku lah. Tapi gue pernah pacaran sih sekali Pas SMA. pas SMA gitu doang, gara-gara banjir kita ngobrol, pas sekolah dulu banjir kan, kita pulang sore ngobrol, jadian selama jadian cuma selama 2 bulan jadian cuma sekali jalan pulang bareng, udah itu doang, nggak pernah ngapa-ngapain. Gue nongkrong, dia kemana ya, nggak pernah Iya ngobrol gitu ya. ya. Kalau di sekolah nggak ketemu gitu, misalnya istirahat nih. Kagak pernah sekalinya dipaksain duduk bareng, diem-dieman gue gemeter coy. Jadi sebenarnya kamu tuh belum ini banget tapi udah ada status duluan nih. Dan itu dari biologi. Oh. Jadi nggak ada yang bisa diceritain, cuman yang ada penuh tolakan deh. Penuh tolakan asli gue. Dan bisa dikatakan dulu waktu SMA gue tuh Apa tuh? pemuda ladang curhat. Iya. Kaget. Kaget kalau jadi ceweknya itu setiap yang gue deketin ujung-ujungnya Mau jadi sahabat lu ya. tuh terlalu baik, terus lu maunya yang jahat. Oh dari dulu kayak gitu. Kalau misalnya nembak cewek, alasan klise cewek, lu tuh terlalu baik, terus lu maunya yang jahat. Itu kan anehnya cewek kan? Iya benar. Tapi sampai sekarang juga Kayak gitu, lu tuh terlalu baik. gitu ya. Sekarang masih ada kayak gitu. Kita jadi teman aja, lu tuh terlalu baik. Oh jadi kalau yang terlalu baik jadi temen, yang jahat jadi pacar. Kan bodoh kan? Terus giliran dia udah jadian sama cowok lain tuh, gebetan gua nelfon, curhat sampai malam. Curhatnya ke gua. Terus lu tuh terlalu baik, terus coba cowok gua kayak lu. Terus kenapa lu dulu nggak nerima gua? Aneh maunya cewek apa ya? Dia intinya satu, gue nggak ganteng, selesai. Udah, Susah banget ya, jawabannya pakai semua teori-teori itu ada satu catatan. Dengan catatan masnya harus ganteng. Lo mau jungkir balik kayak apa kalau lo ganteng, selesai. baru mau ya. Iya, jadi udah lah. Jadi kalau lu bilang lo terlalu baik, coba cowok gua kayak lu, bullshit semua. Dibungkus dengan omongan Iya. terlalu baik, padahal udah ganteng, lu nggak ganteng. Kalau dia dulu ganteng, asli. Nah, Gua ini. dia SMA jangan dia, jangan SMA yang sekarang kalau Udah bisa masuk masuk ya. Iya, Kalau udah ada emang susah nih kalau kemarin. dia ganteng SMA. Kalau pakar pernah kalau Belakangan ganteng gitu, Pak Dimas. Kayaknya kalau pakar wanita gitu kita Beda genre kan? Ini Beda aja, genre. iya. Silakan ambil alih Pak. SMA ya. SMA, kalau SMA, Bapak nggak pernah ngejar cewek, Dari awal aja udah keren banget nih. ya? Pas kelas 1 dulu, kelas 1, kamu kelas 10 istilahnya, dicomblangin, ada cewek deket, tawarin, Rep tuh temen gue suka sama lu, gimana? Siapa? Kalau si A. Saya nggak suka gitu kan, males aku nggak suka. Terus tuh cewek yang melakukan terus, singkat cerita kelas meeting, kita lagi nonton pertandingan berdiri, Rep itu si A suka banget tuh gimana? Enggak, aku mendingan dulu daripada dia. Tuh cewek dia bilang, serius lo Rep? Iya, selalu lah segitu kan. Dengar aku ngomong sama dia, mendingan malu gue. Akhirnya jadian Sama si dia ini. sama yang dicemblangin. Iya. Makanya itu di situ akhirnya nembak atau nggak tahu deh. Akhirnya jadian. Gimana itu serius? Tuh cewek, ya udah. Jadilah gitu, udah tetepin tanggal jadiannya. Sampai tanggal jadian tetepin. Karena bingung ya kapan. Bingung, nggak tahu. Ya. Jadilah tuh, akhirnya si A-nya tahu, nangis tuh si A-nya, gitu kan. Heboh, Sabin, lu apa sih tuh si gue pengen nangis, kenapa sih gitu? Udah ngomong sama dia tuh, gue coba embek nih, sama cewek gitu kan. Ya udah ngomong, nangis, sore jadi ya. Selesai lah sama A nih jalan. Terus satu kelas. Betul kelas ya. Ya juga satu kelas, udah tuh pusing dah muat. Terus sama si yang nyembelih itu selang sebulan
teman nanya lagi, Rif sekarang lu punya cewek belum? Ya belum lah. Pelanggaran banget ini. Ya belum lah gitu kan. Kenapa? Nanti temen gue juga suka sama lu. Tapi temen lu juga sih lu pasti kenal siapa? B lah gitu kan. Belum nyebut nama Bang. Sikat lo. Kasih makan. Akhirnya biasa. Nah, yang pertama yang nyemblangin jadian sama si B ini satu kelas juga kan. Nah, yang si A ini agak-agak tomboy. Teman-teman bapak laki-laki juga dekat sama dia waktu kita jadian. Pada enak lah kita dari satu kelas. Tapi pas lagi mau jadi sama si B, itu ngerasain bapak nggak punya teman tuh di situ ngerasain. Nah, pas lagi jadi sama si B, mantan bapak yang pertama ini kan tomboy ya, dia deket sama teman cowok. Itu ngerasain teman cowok pada menghindar semua. Aduh. Itu ngerasain. Gila, bahkan singkat ceritanya pas lagi kita udah lulusan nongkrong bareng, orang bilang, "Re, lu tau gak lu kelas 1 tuh kan digebukin sama anak-anak." Kenapa sih digebukin? Ya lu pikir aja sendiri, lu sebulan putus sama yang jomblo itu yang tomboy, lu jadi sama si B, lu pakai otak lu gituin, lu dapat duit. Pantesan nih lu pada ngejauh dari gue, nggak punya teman. Tapi kan lu biarin lah nggak punya teman, gue punya cewek. Dia sama minggu 2, lu nggak ada minggu punya cewek, jalan gitu kan. Akhirnya main kelas 2, di kelas 2, bisa kelas. Saya kira putus. Nah pas lagi putus langsung bego seharian ngomong, karena apa? Perjalanan kita waktu itu udah semakin agak-agak jauh lah. Akhirnya agak ya gitu deh pokoknya. Aduh ya. Tahu kan perbedaannya? Udah ya, tetap. Gua sampai dulu tuh di sekolah ada mading itu dari untuk pesan, misalnya dari ayah 11 berapa untuk Hanif, pesannya kirim salam gitu. Itu selama gue 3 tahun sekolah di Nggak PK. pernah deh. Setiap minggu kok nggak ada yang gue Udah nungguin. asli merana banget gue pacar waktu SMA. Tapi ada untungnya sih gitu. Enak pas lagi kelas 1 punya pacar, pas kelas 2 kita lagi bandel-bandelnya bebas, jadi nggak ada malunya, sama cewek mananya enak. Kelas 3 kita udah fokus buat lulus. Nah di kelas 3 itu baru satu punya cewek demi apa ya katanya kalau soal graduation ya, kalau sudah. Nah di situ baru bapak ibaratnya nggak dapet tuh. Tapi beruntung enak, jadi bisa main blok sama cewek A, cewek B, cewek C, D banyak enak tuh. Tapi resiko sekarang kalau dari Uni SMA istri ngikut. Tidak sama Pak Dimas tadi ya. Aku pasti aman. Ya tahu tuh SMA kita gimana. Bukannya ini ya apa adanya seperti itu soalnya. Plus minus ini kita plus minus. Makanya kamu gitu, pas lagi di Uni, pas SMA kok enggak. Nikmati masa-masa SMA kalian teman-teman. Nikmatin masa SMA, bukan ngancurin masa SMA. Benar. Beda lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya, itu kita mau main games nih. Kira-kira Apa? Apa nih? Sebutin dong, Pak, gitu apa? Kita bagi dulu nih Adit, Pak Dimas, ini Ali. I have and never, I have pernah dan nggak pernah. Ya, betul. Ini nanti yang bacain pertanyaan Zahra, pokoknya kalau misalnya Bapak atau Karin atau Julkan yang pernah berarti I have, kalau misalnya pernah berarti never. Ini ada oke, kedua ya, yang pertama itu never have I ever utang di kantin. Kayak maksudnya ambil bakwan 2 ngomongnya 1 atau kayak Never. Gak pernah ya. Gue kalau ada kesempatan ketemu ibu kantin itu gue pengen banget. Sama. Bisa banget ya. Yang boleh 2 nggak punya 1. Enggak tega Pak, enggak tega. Gak tega. Kamu jadi banyak sih dulu. Jadi Kita nggak niat jahat kok. Mau pengen ganti gue jadi orang sukses, mudah-mudahan ketemu lagi. Iya, soalnya. Ya semoga kalau nggak ketemu berkah lah. Jangan dicontoh. Jadi pembelajaran aja guys, kita sekitar aja. Never, jangan. Kita nggak pernah. never have I ever ditembak atau nembak di depan sekolah. Di sekolah. Oh, di sekolah. Nembaknya di sekolah. Satu, dua, tiga. Oh, gue udah pasti jawabannya boro-boro. Pernah. 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 Mungkin nggak di sekolah, kalau di luar. Lagi jalan. Pernah. Ya saya pernah Pak. Boleh kita
Coba gimana Pak Arif pas kelas berapa? Yang tadi dulu deh. Itu kelas 3 itu saya Oh, yang terakhir itu. ya mau nyari cewek untuk produser. Pak, saya tahu bakalan ditolak karena itu cewek suka sama teman saya. Oke, mulai penasaran dan menurut saya gimana ya? Kalau punya rahasia utarakan aja masalah hasil belakangan yang penting siap plong. Coba aja dulu ya. Coba aja kayak. Nah, kalau yang pas jadian nembaknya yang kedua itu di luar dari sekolah. Kalau yang pertama kan yang nggak sengaja, sudah sampai jelas. Itu nembak kok ya? Dia bilang aku ingat sama lu, dia mau. Baca kan? Zulfan. Tadi kan Pak Arif bilang apa si ceweknya ini suka sama temen. Sama. Mungkin dia nggak terang-terangan suka sama temen saya Pak ya. Dia nggak terang-terangan suka sama temen saya. Cuma saya tahu lah ada gelagat-gelagat gitu. Cuma ya bener kata bapak tadi ya masalah hati kan. Ya nggak peduli lah hasilnya gimana. Pasin Cuma aja dulu gitu nyoba ya. aja dulu waktu itu. Nembak lah. Cuma mungkin dianya nolak, tapi dia kayak ibaratnya kalau bahasanya sekarang ada Pak yang tadi ATS, dia bilang kayak gitu aja, cuma saya nggak yakin nih, bohongan nih mau nembak secara mau nolak secara halus. Saya nggak lah di situ ya udah saya aja gitu. Pernah. Oke, lanjut. Selanjutnya, never have I ever telat ke sekolah. Telat ke sekolah. Bukan akhir Ini mah mau Sering. normal ini kira sekolah pasti pernah. Ini Ya. kenakalan sih. Apalagi rumah saya di Pondok Umum ya sekarang ya. Rumah saya juga jauh banget sih. Coba dipakai kasih suaranya patah. Paling jauh-jauh rumahnya ini emang. Nah, Lanjut ya. Never have I ever ketahuan nyontek di sekolah. Kalau lagi ujian apa ulangan biasa? Ya, dua-duanya ketahuan nyontek. Kalau ketahuan sih Hitung aja ya kita jago. jago bener jago. Tapi jago maksudnya. Sebenarnya tergantung sih kalau seandainya sampai di kasusin gitu nggak pernah, tapi mungkin kalau guru ngintip kelihatan lagi agak ini negor dikit itu pernah. Kode. Ya itu mah pernah kalau bener sampai keciduk. Kalau di kasus ini Iya. kalau keciduk ini. Nggak pernah. Kalau cuma Dufan gini. Sama. Lanjut ya. Never have I ever ngikutin tren aneh. dan aneh pernah SMA Iya, sama. pernah banget. Kita apa ini? Mulai kayak tren TikTok, atau mungkin pakai baju Kalau misalnya gini, gue pernah di Moham itu tren aneh beneran masuk lah. masuk ya, Iya. pernah ngikutin pangan Oh iya, itu saat masuk. gitu. Oh. Pernah banget. Kalau saya paling ini sih kayak di TikTok kan bisa ada dance baru, nah gitu paling dicoba-cobain gitu. Itu hari sama ya. Iya, gitu. Aneh gitu. Iya, pokoknya aneh-aneh Di zaman SMA. Iya, tergantung ya. Ya pokoknya gitu lah, tipis-tipis gitu aneh. Iya. Lanjut. Lanjut. Never have I ever pendekin baju sekolah atau kayak pensil di Ngecilin ya, kalau tahu lebih ke ngecilin. Sini pernah sih. Pernah. Udah nggak dipakai Pak, udah nggak dipakai. Itu salah satu gue dapet cewek karena gue bajunya bener-bener beli baju di toko seragam itu kadang ngobrol gak modis deh gue. Kalau zaman dulu lakinya caranya gombal, Iya. bajunya jakis. Itu untuk lihat. Oh. Kalau sekarang celananya pensil, baju Gue berangkat kembali. Beda trennya ya Pak ya kalau ada. Lo ngeliat Linkin Park, Chester Bennington, like that. Bajunya kecil tapi tetelannya gombrong. anak surfing, anak skateboard, bawahnya. Pernah sih. Pernah. Seragam hari Rabu. Pernah dipakai. Ciduk. Nah, udah. Sekarang saya pakainya yang ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang terakhir nih. Never have I ever ikut lomba pas sekolah. Aduh, ini Apapun, Ini video atau kelompok gitu? apapun. Wakil tengah sekolah, Iya. keluar apa intern? Keluar. Pernah sih, pasti pernah. Bola, paduan suara. Tadi mas dulu ada suara. Oh iya. Bukan karena gini, jadi gini, wali kelas gua tuh Bu Ngapon, dari kecil, dia tuh orang Nasrani. Dia guru bahasa Indonesia orang Nasrani. Mungkin saat itu dia pembina paduan suara. Oh iya. Nah,
ada lomba paduan suara di SMA 34 Lebak Bulus, sekolahnya Tio Pakusadewo. Nah, karena saya berisik banget anaknya, Bek, kan berisik, kamu nyanyi-nyanyi dulu di kelas, udah kamu ikut paduan suara. Nah, paduan suaranya paduan suara rohani. Waduh, serius. Paduan suara rohani karena dia kan pembina Kristen, sedangkan lagunya lagu Islam, dan gue berisik di kelas, gue disuruh di pembina suara apa? Paduan suara rohani, ingat banget ini. Rindu kami padamu, dan asli hancur. Parah sih, malu-maluin. Dan gue dibenci gitu sama anak kelas 1 sama anak kelas 2 yang ngeliat gue tuh kayak berbicara, gue rusak banget sih bang. Suaranya kayak benci gue. Aduh ampun, maafin kakak ya. Kalau Pak Arif gimana Pak? Suka ikut lomba apa? Basket tuh bola doang kalau belum sekolah, kalau lari ya paling basket. Sekolah lari tuh lucu kan namanya. Rujukan bola, balapan. Pak Arif berarti dulu di sekolah emang bola. Bola. Posisi sebagai Back kiri. bek kiri. Mas Zulfan. Kalau dari dulu sih dari SD karena background bapak, ini ke bapak saya sih bela diri. Jadi saya ikut bela diri juga. Jadi kalau di SD saya fokus ke bela diri, sama saya juga dulu pramuka Pak dulu. Pas SD saya ikut pramuka kan cukup aktif, dapat juga lah, dapat gelar-gelar. SMP saya ikut tetap bela diri. Silat ya berarti? Silat. Terus SMA bela diri cuma sekali karena mungkin saya merasa agak jenuh, sama mungkin feel-nya udah nggak dapet lagi gitu Pak. Saya pindah cabang. Saya waktu itu sempat nyoba futsal, ternyata napas saya jelek. Saya sadar diri Pak ya. Pernah nyoba dulu Awal Pak, saya belum waktu napas saya jelek, saya masuk atletik, saya nyoba lari. Saya juga mikir napasnya jelek Pak, jangan lari. Ya udah, akhirnya tolak peluru lah ya sekarang. Ini anaerob ya bang. Kalau gua maksud saya sih kalau dari SD sampai SMP sih emang futsal, terus pas SMA di semester itu ada tim mulai ikut jadi futsal sama aku sekarang. Tuh. Nih game sudah selesai. Yeay. Terus selanjutnya kita ngebahas tadi kan di tongkrongan udah dibahas faktornya masih suka nyanyi sih. Kalau band zaman bapak-bapak nih apa nih yang paling disukai itu apa? Luar lokal. Lokal dulu kita main lokal dulu ya. Lokal dulu yang pasti slang sih zaman itu slang luar biasa. Slang dewa Tongkrongan gitu. sampai bosan slang dewa mulu. Iya. Selain Dewa terus apa lagi mau apa semua dulu? Kalau lokal sih slang dewa sih ngerajain. Iya, baru naik tuh Sela baru cinta. Jadi kalau kita yang masih kasmaran, Sela masuk ya. Lordnya slang sama dewa. Dengan ketemu happy, slang. Enak banget ya, Lagu wajib. malah sampai sekarang juga masih suka nyanyi di tongkrongan zaman kita Pak. Kalau lagu selain Dewa. Dibilang band bukan, tapi itu lagu wajib kawan Iwan Fals. Sih top ya. Slang dewa Iwan Fals. Simple, gampang, ya asik aja kok. Kalau bisa sekarang apa nih? Zaman kita ya selain lagu-lagu tadi kayak selain Dewa itu masih suka style, tapi kalau buat zaman sekarang sih lebih ke lokal tuh Sangsutters juga masih masuk ke kita sih, karena memang udah agak Mungkin abang-abang kita sih ya. Reality Club juga kita reality club sekarang payung teduh. Kalau mau senja dikit tuh payung teduh Pak. Payung teduh. Sekarang senja ada. sore. Ini. Emang senja apa sih? Ini anak-anak Sama masih sih, ini. senja kan sore nanti. Iya. Gue pikir tuh karena Ini kalian kan minoritasnya itu level sendiri. Iya, ini minta lari. itu kalau buat joget ya ska. Ya. Kalau buat basic kalau basic kali ska kita ambil ska. Tapi ini buat chaos. Kita tuh lebih ke terpencar gitu nih ya, maksudnya kayak kalau dulu kan ibaratnya ada dewanya, dewa bandnya tuh kayak dewa. Iya. Kalau Tadi kan di Dewa sama selain gitu. Kalau kita banyak, kebanyakan jadi band ada sih. penganut ini si yang suka main teduh, si tim Reality Club, Sangsutters, Iya. jadi kayak banyak alirannya gitu lah ibaratnya kalau Kalau koplo ya.
Ya, kompos juga Sekarang ada. solo aja bisa rilis lagu ya. Dulu kita solo album nggak bisa dengerin di sini. Oh iya benar. Band ini punya karya. Single Nah, sekarang single. Single. Dulu beli kaset, Kaset. kaset kita. Kalau kita pakai Spotify, udah bisa dengerin lagu. Gimana baru CD. Dulu lebih effort lah ya kayaknya, dan dari cinta yang apa ke wartel. Iya. Aduh, Satu majalah kalau ada satu majalah olahraga itu bisa muter. Hari ini gua majalah. Satu majalah buat barang-barang ya. Satu kelas gitu Majalah aja. yang lain juga buat bareng-bareng. Nyambung nggak sih mereka? Dulu majalah, majalah itu semua banget. Kan mereka orang yang punya duit di majalah olahraga tuh kayak Top Sport atau langsung untuk milik hari ini kalau hasilnya apa kan per Iya, minggu tuh iya, iya. tandingin bola. Update-update-nya gitu ya. Kalau kalau kita sih kalau punya pemain favorit gunting-gunting gambar Clipping. Enggak sih, Pak. Cuma mungkin apa ya, kayak dulu sih pas Pas kecil kartu sih. pas kecil kartu. Jadi kalau zaman dulu pas kecil tuh kayak ada kartu-kartu. Iya, Kartu Rooney, Messi itu kayak di koleksi aja. kita tuh rebutan maju. Di halaman itu udah bobok kok. Oh, digunting-gunting gitu. Ada pemain favorit. Oh, Wah, bukan. iya. Ada cewek juga. Iya, cewek buat Itali kita rebutan. Oh, Itali ganteng-ganteng soalnya. Kalau zaman kita sih udah ada sosial media, jadi apa-apa update udah cepet banget. Iya. Dari musik, nonton bola, update apapun lah udah dari HP. Paling kalau ngerasain yang enggak teknologinya tuh ya pas kita SD aja sih, Pak. Pas kita SD mantap. Itu 2013. 2013. Udah ada teknologi. Iya, tapi Tapi emang kita belum kitanya dibanding SD zaman sekarang kan udah ini banget kitanya. Kalau kita dulu apa masih berbaur apa ya? Ibaratnya kita tuh fase akhirnya Iya. berbaur dengan yang lain tanpa gadget sih. Sekarang mulai Karena emang perbedaan zaman SMA sekarang sama zaman SMA Pak Arif sama Pak Dimas emang cukup banyak juga ya teman-teman. Jadi apa banyak lah kalau mau di ngomong tapi di sini maksudnya untuk kalau misalnya zaman dulu Iya. enggak juga coba perbandingan aja. banyak banget pasti kita pasti ngalamin karena sekarang saya juga ngalamin di jalan kerja saya juga dan juga apa sih yang kadang-kadang kalian tahu terus karena istilah-istilah nempel bahasa kodean Iya. terus kan mungkin pesan kita ya berarti kan keterbukaan atau kemudahan digitalisasi ini harus selalu smart ya gitu kan itu apa gambar yang jelas gitu. Jadi saya itu juga pengen buat kami para pendidik untuk bisa berhenti untuk selalu ngomongin karena kalau udah terjebak apalagi namanya narkoba rusak masa depan. Iya. Ya, mungkin yang tadi kita pakai tangannya Olahraga. Koreanya apa ya lari kan dengan hal yang berbau fisik lah kayak mau naik gunung udah apa kayak Bener banget tuh teman-teman tuh buat pembelajaran buat kita juga ya, bagi dari guru-guru 91 yang keren-keren banget nih. Lebih berpengalaman dari kita. Nah, kayaknya kita sekarang udah di akhir segmen juga, kita kayaknya udah harus berpamitan kepada teman-teman penonton. Tadi udah diceritain banyak banget tentang masa-masa SMA dari Pak Arif sama Pak Dimas, perbedaan-perbedaan juga apa aja. Plus minus di setiap generasi itu pasti ada. Dan yang penting itu yang berkata Pak Dimas tadi, bedain mana yang menghancurkan masa depan sampai menikmati masa muda. Bener banget. Karena mungkin banyak dari remaja sekarang yang seumuran saya sama Hanif itu yang merusak masa mudanya dengan dalih merusak masa depannya dengan dalih menikmati masa mudanya. Jangan melakukan hal bodoh hanya untuk sebuah pengakuan, baik itu pertemanan atau percintaan, apalagi sampai mengkhianati Tuhan. Tuh, samakan teman-teman. Quotes hari ini. Quotes Quotes of the day. Iya, apa adanya lo yang baik-baik. Oke, kayaknya itu aja buat hari ini, buat episode kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih dulu kita Ya, buat buat Pak dan Pak Pak Dimas yang Dimas. sudah meluangkan waktunya untuk ikut podcast kita pada kesempatan kali ini. Bener banget. sama-sama makasih Ane Pak Depan kalau emang ada omongan kita yang agak receh gitu bukan hanya sekedar ini tanpa disengaja jangan langsung mengklaim kami ini juga yang tidak baik ya jadi ini hanya menceritakan masa lalu ya tapi ibaratnya sekarang masa depan kita sama menuju kemajuan yang lebih beradab dan beretika. Bener banget. Ambil yang baik, buang yang buruk. Think smart kalau kata Pak Arif. Oke. Sampai jumpa lagi di
podcast Ninos. Ada lagi. Waduh. Ada lagi nanti. Supaya nanti Bapak nonton episode selanjutnya. Iya. Ini sekarang warung rekam 91 ini kita tutup juga nih. Iya. Kita segmen warung rekam 91 ini kita akhiri dulu, nanti ada segmen-segmen selanjutnya lagi yang Betul banget. pastinya backgroundnya warung rekam 91 lagi, kita ada cemilan-cemilan lagi dan ada lana Lebih lagi. rame nanti cemilan ini. Ada lana lagi. Ada lana lagi. Ada lana. Iya. Teruslah lebih kreatif lagi Nah. dan dengan apa isu-isu atau materi-materi yang lebih menarik dan menantang. Siap banget nih. Lebih Oke, keren nih. sepertinya kayak gitu aja. Terima kasih semua yang udah nonton. See you. See you on the next